Kita berada di satu tempat nih, tiba-tiba ini tempat apalah kalau kita camping naik gunung dingin. Nah, metode pernapasan ini bisa menstabilkan suhu badan kita. Karena ketika kita melakukan ini, lihat, gerah secara otomatis dia. Kenapa bisa gerah? Yaitu berarti metode yang kita lakukan pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi dokter ingin melanjutkan pada konten yang kedua, yaitu membahas bagaimana metode belajar kebatinan pada level yang paling mendasar. Nah, di konten yang kedua tersebut dokter menjelaskan yang pertama metode pernapasan, kemudian metode konsentrasi, dan yang terakhir metode tenaga dalam. Jadi begini, ini dokter nggak menjelaskan secara detail, tapi dokter menjelaskan secara garis besarnya saja. Yang pertama metode pernapasan. Metode pernapasan ini juga mempunyai beberapa level tahapan. Dari menahan napas di dalam rongga dada, kemudian menahan napas di dalam perut. Ini metode yang paling pertama, metode yang paling mendasar. Dokter langsung kasih contohnya seperti ini. Nah, posisi duduk, rileks, santai. Kemudian kalau bisa kita memakai baju jangan yang terlalu ketat, baju yang longgar. Mungkin bagi anak laki boleh pakai kaos dalam, singlet segala macam. Kemudian posisi kita boleh duduk sila seperti ini, kelihatan? Posisi kaki seperti ini. Kaki kanan boleh posisi yang kaki kanan boleh di atas, boleh juga posisi sila seperti biasa, atau posisi teratai, duduk teratai. Nah, tergantung nyamannya aja dah, enaknya seperti apa. Itu posisi kaki nih. Yang kedua, setelah posisi kita kaki sudah terserah kita mau pilih seperti apa. Dokter pernah mencoba semua metode duduk teratai, metode sila biasa, atau metode kaki ini kita bawa ke atas. Nah, ini metode sebetulnya metode nyaman. Ini metode bisa digunakan untuk segala umur. Nah, kalau metode teratai agak sulit, nggak semua orang bisa melakukannya kalau dia nggak terbiasa berlatih. Dokter menerapkan metode sebagai umum. Ini posisi kaki. Yang kedua, posisi tangan kita. Setelah kita merasa rileks, posisi tangan ini, telapak tangan kita menempel kepada lantai. Nah, ini dokter menempel kepada karpet. Setelah dia menempel kepada lantai, kita napas biasa teratur. Tarik napas sekali, buang napas teratur, tenang. Kemudian ini perhatikan posisi pundak kita harus rileks, jangan tegang, juga jangan terlalu membungkuk. Nah, tapi kalaupun kita tegak, posisi rileks, dan posisi pundak ini mesti santai gitu. Tangan kita jatuh ke lantai. Nah, ini posisi paling rileks. Nah, kalau bagi yang muslim, pada saat kita menarik napas boleh disertai dengan berzikir. Jadi pada saat kita menarik napas, Allah, kita narik seperti biasa. 1 detik tarikan napas, Allah, keluarnya Allah, gitu. Tarik, Allah, keluar. Dari hidung boleh, dari mulut boleh. Serileks mungkin aja. Allah. Pada saat napas, Allah. Nah, posisi ini tetap rileks, pandangan ke depan. Kalau bisa, jangan sampai pandangan kita ke arah lantai. Pandangan kita lurus ke depan. Selurus dengan posisi kepala kita. Sesudah kita rileks, napas dengan rileks. Ini napas rileks dulu di tahap pertama. Boleh kita membantu dengan memejamkan mata. Nah, kalau kita berada di ruangan yang terbuka atau kita berada di teras, diusahakan
Kalau bisa jangan terkena matahari langsung. Gitu. Kita beradanya di tempat yang rileks, nggak kena matahari langsung. Kemudian kalau kita berada di ruangan yang tertutup, misalkan seperti ini, mesti ada ventilasi udara yang bagus. Gitu. Jadi rileks, santai. Nah, setelah kita sudah bisa mengatur napas dengan santai, masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tarik dan tahan napas. Nah, tarik dan tahan napas ini ada ritmenya, ada iramanya. Pada saat kita narik, berapa hitungan kita narik? Misalkan kita pada saat menarik napas 10 hitungan. Contoh nih, misalkan kita narik napas nih. Kita hitung pakai tangan kita nih. Kalau kita ada tasbih silakan. Yang paling sederhana pakai tangan kita. Ini ruas-ruas kita nih ada tiga. Satu jari ini ada 3 ruas. Misalkan kita berhitung dari ibu jari kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini satu ruas jari kita ada hitungan 15 detik. 15 detik. Kalau kita menghitungnya sesuai dengan jarum jam ada 15 detik. Nah, kalau kita menghitungnya dengan hitungan biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jangan dihitung cepat, hitungan biasa 1, 2, 3. Contoh nih, pada saat kita naik napas nih. Ini perumpamannya aneh lagi naik napas. 6 hitungan. Tarik napas 6 hitungan. Ulang. Tarik napas 9 hitungan. Sederhana kan? Gampang. Prakteknya gimana? Pada saat kita narik napas 6 hitungan, nih tarik napas 6 hitungan, nahannya pun di dalam perut 6 hitungan. Gitu lah. Jadi kita narik napas nih. Nah, nariknya 6 hitungan, tahan napasnya 6 hitungan, mengeluarkan napasnya 6 hitungan. Jadi nggak asal sembarangan latihan pernapasan itu. Ada polanya, ada ritmenya. Pertama nariknya 6 hitungan, kemudian nahan 6 hitungan, yang terakhir mengeluarkan napasnya 6 hitungan. Oh dok, aneh bisa 15 detik, silakan. Kita narik napas 15 detik. Contoh nih. 1, 2, 3. Tuh. Nariknya 15 hitungan, tahannya 15 hitungan, mengeluarkannya 15 hitungan. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua. Yang metode pertama itu napas dengan rileks. Yang kedua napas dengan ritme. Nah, yang ketiga ada namanya menahan napas semaksimal mungkin. Jadi menarik napasnya dengan lembut, menahannya semaksimal mungkin. Contoh. Nah, ini ada gerakannya lagi. Kalau tadi kan gerakan kita rileks. Ini ujung jari kita nyentuh ini. Nah, kalau kita mau berhitung ya kita tinggal hitung tangan di sini. Jadi jangan meraktekin tangannya begini. Jadi kita meraktekinya di tangan kita di bawah, tapi berhitung seperti ini. Ini begini. Nah, ini metode yang ketiga. Yang pertama rileks, yang kedua dengan hitungan, ini yang ketiga metode menahan napas semaksimal mungkin. Contoh, kita narik napas, perhatikan jari-jari yang tangan. Pada saat kita meletakkan dengan rileks, kita pakai metode yang pertama, napas dengan teratur. Pandangan tetap ke depan. Kemudian kita tarik napas. Nah, lihat gerakan tangannya nih. 1, 2, 3. Nah, tahan di sini nih. Tahan di perut. Kita belum main dada nih, baru tahan napas di perut. Nah, ini ada gerakan-gerakan khusus. Oh, kita nggak mau pakai gerakan khusus? Boleh, silakan. Caranya gimana? Pada saat kita narik napas nih. Genggam tangan kita. Tangan kita genggam. Yang ini ngitung. Paham nggak? Jadi pada saat kita narik napas, ini buka, ini buat ngitung. Oh, kalau misalkan pakai tasbih, silahkan pakai tasbih.
Mau ngitung lebih gampang, tasbih kan ada yang tasbih kecil 33. Jadi napas semaksimal mungkin. Kita berlatih napas, menahan napas semaksimal mungkin. Jadi ulangin, kita narik napas. 1, 2, 3. Nah, mulai kita buka. Nah, dokter ulangin. 1, 2. Nah, hitungannya berapa? Nanti lihat di detik. Nanti ada timernya di situ. Jadi pada saat kita narik napas, sepelan mungkin, selembut mungkin ritmenya, kemudian kita menarik napas semaksimal mungkin kita nahan. Kalau bisa dengan ada hitungan tangan. Jadi kita tahu berapa hitungan kita menahan napas. Gitu. Itu metode yang cara yang ketiga. Cara yang pertama tadi bernapas dengan perlahan, dengan santai, dengan rileks. Yang kedua bernapas dengan ritme hitungan, tariknya sekian hitungan, tahan sekian hitungan, sama dan mengeluarkannya sekian hitungan. Nah yang ketiga tadi metodenya tarik napas, kemudian kita tahan semaksimal mungkin. Itu yang ketiga. Ada lagi yang keempat. Nah ini yang keempat ini agak sulit. Sebetulnya yang keempat ini sama. Kalau tadi tahapan pertama kita rileks napas, kita tahan di perut. Sedangkan yang ketiga kita napas nahan di dada. Sama polanya. Sama seperti misalkan kita narik tadi 7 hitungan, 6 hitungan. Tarik, tahan di dada. Ciri-cirinya kita menahan udah napas itu ada di dada apa enggak? Posisi kita akan membusung. Nah, perut kita kalau kita pegang ini lembek dia. Tapi kalau ciri-ciri napas kita berhasil nahan di perut kita akan keras. Berarti napas itu tertahan di perut. Kalau tadi, kalau sekarang kita menahan di dada, berarti yang di perut empuk, yang di sini agak keras. Dada kita agak mengusung dan agak keras. Jadi metodenya sebetulnya sama, cuman caranya beda. Yaitu dia menahan di perut, yang ini menahan di dada. Contoh, ini kita rileks. Napas kita mengsugestikan napas kita masuk melalui hidung, kemudian tersimpan di dada. Kalau yang tadi pertama simpan di perut. Tarik napas. Tahan di dada, keluarin. Rileks aja. Yang penting kuncinya ada di sini. Pundak jangan tegang, jangan seperti ini, juga jangan ngebungkuk. Tapi kalaupun kita tegak, tapi tetap rileks. Nah, kemudian pada saat kita narik napas, yang tadi metode kedua, tariknya 6 misalkan, tahannya 6, keluarin 6. Nah ini bedanya cuma naruhnya di sini, di dada kita, di rongga dada kita. Perbedaannya cuma itu. Nah, kemudian itu metode yang keempat. Yang pertama rileks, metode pernapasan biasa, kemudian menahan dengan ritme hitungan. Yang ketiga menahan dengan sekuat-kuatnya. Yang keempat ini dibalik. Tadinya ini 1, 2, 3 di perut, ini 1, 2, 3-nya di dada. Nah ini yang terakhir, yang kelima, pernapasannya dicampur antara dada dan perut. Jadi caranya gimana? Pada saat kita berhitung di jari kita 6 hitungan, kita narik napas 6 hitungan. Tahan di dada 6 hitungan. Tahan di perut 6 hitungan. Dikeluarin 6 hitungan. Jadi serba 6. Kalau misalkan 15, ya narik napasnya 6, nahan di dada 6 hitungan, 6 di perut 6, dikeluarinnya 6. Caranya gimana? Nih contoh. Ini contoh pakai tangannya. Tarik napas.
Paham nggak? Sederhana, secara teori gampang, secara praktek mudah. Yang membuat hasilnya adalah kerja keras kita melakukan cara pernapasan satu. Melatih ini tujuannya apa? Yang pertama bisa buat kesehatan. Yang kedua bisa ngobatin penyakit asma. Yang ketiga bisa ngobatin kita berada di satu tempat nih. Tiba-tiba ini tempat kalau kita camping naik gunung dingin. Nah, metode pernapasan ini bisa menstabilkan suhu badan kita. Karena ketika kita melakukan ini, lihat gerah secara otomatis dia. Kenapa bisa gerah? Yaitu berarti metode yang kita lakukan pas. Kalau metode yang kita lakukan pas 5 menit, 10 menit udah pasti kita berkeringat. Nah, itu sedikit metode tentang pernapasan. Sampai di sini aja, nanti insya Allah Anda akan membahas berikutnya yaitu metode cara berkonsentrasi. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, tadi teman-teman sudah menyaksikan video metode pernapasan dari cara-caranya, dan bisa dibilang tadi adalah tutorialnya dari video yang dibahas sebelumnya, yaitu bagaimana cara belajar ilmu kebatinan. Nah, dari metode pernapasan ini akan ada metode-metode lanjutan yang akan disampaikan di video-video selanjutnya. Untuk itu, teman-teman jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang mau belajar, sangat disarankan harus ada gurunya, harus ada pengawasnya. Atau kalau mau belajar langsung ke sini, bisa tinggal kontak langsung melalui email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.